Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Adelia dan NPM 2408260047. Di sini saya mengikuti blog Respi. Saya mengambil judul tuberkulosis paru. Jadi, untuk definisinya sendiri, apa itu tuberkulosis paru? Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terutama menyerang pada paru-paru. Penularan ini terjadi melalui droplet nuklei yang mengandung bakteri dan keluar saat penderita TB aktif batuk, bersin, berbicara, atau tertawa. Penularan ini bisa terjadi langsung ataupun tidak langsung karena bisa melalui pernafasan pada penderita TB-nya sendiri atau bisa juga karena cairan tubuh penderita TB. Setelah terhirup, bakteri masuk ke paru-paru dan dapat menyebabkan infeksi. Bila tidak didiagnosis dan diobati secara tepat, TB paru dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru, menurunkan fungsi pernafasan, serta menyebar ke organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, otak, dan ginjal. Selanjutnya untuk etiologi TB paru, penyebab utama pada TB paru yang pasti infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang berbentuk batang yang bersifat asam, tahan asam, atau acid fast bacilli atau BTA. Penularannya hanya terjadi melalui udara dari penderita TB paru aktif yang mengeluarkan bakteri pada saat batuk dan bersin. Melalui udara, setelah masuk ke saluran pernafasan, bakteri mencapai alveolus pada paru dan mulai berkembang biak. Pada individu dengan sistem imun yang kurang baik atau imunnya lagi sedang menurun, bakteri dapat dikendalikan sehingga dapat terjadi TB laten. Namun, bila daya tahan tubuh menurun, bakteri berkembang menjadi TB aktif yang menimbulkan gejala dan dapat menular kepada orang lain. Pada intinya, untuk etiologinya ini, jika kita berpapasan langsung dengan penderita tuberkulosis, jika imun kita lagi sedang menurun saja, kita bisa menjadi penderita TB laten. Nah, kalau memang imun kita lebih turun atau memang benar-benar lemah, kita bisa menjadi penderita TB aktif. Jadi untuk selanjutnya untuk faktor risiko dari TB paru, tidak semua orang yang terpapar bakteri TB akan mengalami penyakit aktif. Risiko meningkat pada individu yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, seperti penderita HIV, AIDS, penderita DM atau diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, kanker, atau penggunaan obat kortikosteroid dan imunosupresan yang jangka panjang. Selain itu, malnutrisi juga bisa kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, usia lanjut, dan bayi atau anak-anak yang juga meningkatkan risiko. Faktor lingkungan seperti rumah yang padat penghuni, ventilasi yang buruk, kurangnya paparan sinar matahari, serta kontak erat dengan penderita TB aktif juga mempermudah penularan penyakit. Selanjutnya untuk pembahasan pada gejala TB. Pada gejala TB biasanya berkembang secara perlahan dalam beberapa minggu hingga bulan. Keluhan utamanya ialah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, yang disertai darah atau hemoptisis. Jadi batuknya ini biasanya bukan batuk biasa. Juga penderita TB ini juga batuk yang mengeluarkan darah atau biasa kita sebut hemoptisis. Pada kasus lanjut akibat kerusakan pembuluh darah di paru, penderita juga sering mengalami demam ringan, terutama pada sore atau malam hari. Demamnya ini tidak teratur, biasanya pada sore dan malam hari saja. Dan demamnya ini juga kadang bukan seperti demam biasa. Demamnya ini biasanya seperti meriang. Gejala selanjutnya bisa juga
keringat malam tanpa aktivitas, keringat malam yang banyak yang keluar dari berbagai tempat di kulit, di tubuh kita. Itu juga bisa salah satu gejala TB, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, dan mudah lelah akibat proses infeksi kronis. Bila kerusakan paru semakin luas, pasien dapat mengeluh sesak nafas, nyeri dada saat bernafas atau batuk, serta penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya untuk patofisiologi pada TB paru. Jadi, untuk patofisiologi pada TB paru ini, pertama itu bakteri Mycobacterium tuberculosnya itu masuk ke dalam alveolus. Alveolus ini adalah bagian pertama saat masuk di paru, percabangan pertama pada paru melalui udara yang terhidup. Jadi, bakteri tersebut biasanya melalui udara yang terhirup di alveolus. Bakteri difagositosis oleh makrofag, tetapi sebagian bakteri mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel tersebut. Tubuh kemudian mengaktifkan respon imun seluler melalui limfosit T yang mengendalikan infeksi. Respon ini menyebabkan terbentuknya granuloma atau tuberkel, yaitu kumpulan sel imun yang mengelilingi bakteri agar tidak menyebar. Pada individu dengan imunitas yang baik, granuloma dapat mempertahankan bakteri dalam keadaan laten. Namun, apabila sistem imun melemah, granuloma akan rusak sehingga bakteri berkembang biak kembali, menyebabkan nekrosis kaseosa, pembentukan kavitas paru, dan penyebaran bakteri ke saluran nafas. Bakteri yang keluar bersama dahak kemudian menjadi sumber penularan kepada orang lain. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik pada TB paru, biasanya sering tampak pada pasien itu pasiennya kurus karena penurunan berat badan. Biasa juga pasiennya lemah dan mengalami penurunan berat badan ini. Suhu tubuh juga dapat meningkat ringan, terutama pada sore atau malam hari. Frekuensi napas dapat meningkat atau takipnia bila terdapat gangguan pada fungsi paru. Pada pemeriksaan dada dapat ditemukan penurunan ekspansi paru pada sisi yang terkena. Biasanya paru ini pada pemeriksaan fisiknya parunya mengecil pada paru yang terinfeksi. Jadi penurunan ekspansi paru. Auskultasi pada paru dapat terdengar ronki halus, terutama di daerah apeks paru, atau suara nafas bronkial akibat adanya konsolidasi jaringan paru. Pada kasus dengan komplikasi efusi pleura, dapat ditemukan suara nafas melemah dan perkusi peka. Pada penyakit yang sudah berat, dapat ditemukan tanda-tanda gagal nafas seperti sianosis dan penggunaan otot bantu pernafasan. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dari TB paru bertujuan menegakkan diagnosis, mengetahui tingkat keparahan penyakit, dan menentukan pengobatan yang tepat. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya biasanya ada 5. Tes cepat molekuler atau TCM atau biasa disebut Gen Expert, yang merupakan pemeriksaan utama karena mampu mendeteksi DNA dari Mycobacterium tuberculosis sekaligus mengetahui adanya resistensi terhadap obat rifampicin dalam waktu singkat. Yang kedua, ada pemeriksaan BTA sputum. Jadi pemeriksaan ini itu memeriksa sputum dahak dari pasien tersebut. Dilakukan dengan mikroskop untuk melihat adanya basil tahan asam atau BTA dahak dan menilai tingkat penularan pasien. Selanjutnya, seperti biasa, fototoraks untuk menilai melihat gambar kelainan paru seperti infiltrat, kavitas, fibrosis,
nodul atau efusi pleura yang umumnya ditemukan di lobus atas paru. Selanjutnya yang bisa kita periksa juga pada TB paru ini juga dengan kultur pada sputumnya, kultur dahak yang merupakan standar emas atau gold standar diagnosis karena dapat memastikan pertumbuhan bakteri dan mengetahui sensitivitas terhadap obat meskipun memerlukan waktu yang lama seperti beberapa minggu. Pemeriksaan terakhir yang bisa kita lakukan pada pemeriksaan TB paru ini juga bisa seperti uji sensitivitas obat, seperti HIV, tes HIV. Jika pasien dicuriga HIV atau AIDS, pemeriksaan darah lengkap, serta fungsi hati dan ginjal yang dilakukan sesuai indikasi untuk membantu menentukan terapi dan memantau efek samping dari obat. Yang terakhir ada tata laksana untuk TB paru. Jadi penata laksanaan TB paru bertujuan untuk menyembuhkan pasien, menghentikan penularan, mencegah kekambuhan, dan menghindari terjadinya resistensi obat. Terapi utama menggunakan obat antituberkulosis ini atau biasanya disebut OAT sesuai pedoman nasional. Pengobatan terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu tahap intensif yang berlangsung selama 2 bulan menggunakan kombinasi dari isoniazid atau biasa disingkat dengan H, rifampicin atau R, pyrazinamide atau biasa disingkat dengan Z, dan ethambutol atau E untuk membunuh sebagian besar bakteri. Setelah itu dilanjutkan dengan biasanya disebut fase lanjutan pengobatan TB paru selama 4 bulan menggunakan isoniazid atau H dan rifampicin atau R untuk membantu membunuh bakteri yang masih tersisa dan mencegah kekambuhan. Jadi pengobatan ini kan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Yang 2 bulan pertama itu intensif, fase intensif, dan 4 bulan terakhir itu fase lanjutan. Selain terapi obat, pasien harus mendapatkan edukasi mengenai pentingnya minum obat setiap hari hingga selesai selama 6 bulan tersebut, karena menghentikan pengobatan sebelum waktunya dapat menyebabkan TB resisten obat atau TBRO atau juga bisa disebut MDR-TB. Pasien juga dianjurkan mengonsumsi obat dan mengonsumsi makanan bergizi tinggi seperti protein dan kalori yang cukup. Istirahat yang cukup, berhenti merokok, dan menghindari alkohol. Menggunakan masker terutama pada fase awal pengobatan, menerapkan etika batuk, serta menjaga ventilasi rumah agar sirkulasi udara yang baik. Anggota keluarga yang tinggal serumah juga perlu menjalani screening untuk mendeteksi TB sedini mungkin dan mencegah penyebaran penyakit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi blog respirasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.